Dalam Perang Dunia Kedua, narasi yang mungkin paling sering kita dengar itu adalah Jerman Nazi di bawah pimpinan Hitler adalah rezim yang paling berbahaya yang mengancam dunia. Memang sih, banyak hal keji yang dilakukan Jerman sepanjang perang, seperti menangkap orang non-Arya dan menyiksanya di kamp konsentrasi, sampai upaya genosida massal. Tapi apakah benar hanya Jerman yang melakukannya? Tidak bisa dipungkiri, pihak sekutu yang dipukul mundur secara telak oleh Jerman pada awal perang juga menyimpan dendam yang sangat besar atas aksi ini. Bagaimana tidak, kota-kota mereka dihancurin, dijajah, dan bahkan ditaklukkan. Hal ini termasuk Inggris, yang bisa dibilang sudah berkorban besar bagi keberlangsungan perang di front barat. Sebenarnya bisa aja loh Inggris kalau mau nyerah. Tapi setelah Perdana Menteri Churchill naik menggantikan Chamberlain, Inggris bersumpah untuk menghentikan Jerman. Terus di mana salahnya, Min? Inggris kan cuma melawan balik. Emangnya mereka harus pasrah aja ketika ngelihat sebuah kekuatan besar mencoba untuk menaklukkan tanah air mereka? Ya emang gak salah sih. Bahkan Inggris saat itu terlihat cuma bertahan, memberikan perlawanan agar Jerman berhenti sambil menunggu bantuan dari negara adidaya lain. Tapi ketika kesempatan itu datang, tentu mereka tidak melewatkannya. Sejarah pernah mencatat sebuah peristiwa kontroversial di mana pasukan sekutu dengan sadar meluluh lantahkan sebuah kota yang bukan cuma menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri Jerman, namun sebuah pusat budaya serta kesenian Jerman. Peristiwa ini dikenal dengan pengeboman Dresden yang dianggap sebagai salah satu aksi pengeboman kota terbesar di mana sekutu menjatuhkan total sekitar 3.900 ton bom berdaya ledak besar yang menewaskan sekitar 25.000 warga kota. Nah, gimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Pasca Jerman menyatakan perang dengan Polandia, Inggris dan Perancis merespon dengan ikut menyatakan perang terhadap Jerman. Sayang, Jerman bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Belanda, Belgia, dan Perancis takluk dalam sekejap. Inggris pun dipaksa mundur melalui Dunkirk dan terpaksa memulai perlawanan dari tanah airnya. Melihat lawannya kabur ke pulau seberang, Jerman merencanakan untuk menginvasi pulau tersebut dalam sebuah rencana yang dikenal dengan Operation Sea Lion. Sayang, kekalahan Jerman dalam pertempuran udara Britania akibat miskalkulasi dan kepercayaan diri yang berlebihan dari militernya membuat Hitler mengurungkan niatnya lalu mengalihkan perhatiannya ke Uni Soviet. Inggris yang berhasil bertahan tentu mengalami kerusakan besar di kota-kota industri. Jerman juga berusaha menyerang kota London saat malam hari yang dikenal dengan The Blitz. Sejak saat itu, pandangan Inggris kepada Jerman tidak lagi sama. Rasa dendam yang muncul pada para perwira militer termasuk rakyat Inggris yang kehilangan rumah dan keluarganya membuat dukungan dan moral untuk melawan dan membunuh sang Führer menjadi sangat tinggi. Singkat cerita, perang yang berkepanjangan serta kekalahan di front timur membuat Inggris yang kini didukung oleh Amerika Serikat melancarkan Operation Overlord yang membuat sekutu berhasil membebaskan Paris dari tangan Jerman. Pemimpin sekutu yang sudah yakin akan memenangkan perang kemudian menggelar pertemuan Yalta pada 4 Februari 1945 untuk mendiskusikan tentang rencana selanjutnya, bahkan pembagian wilayah Jerman setelah perang dimenangkan. Wah, udah pede bener ya. Namun sebuah kritik dilancarkan oleh Stalin setelah dirinya merasa Inggris dan Amerika Serikat membiarkan rakyat dan prajuritnya bertarung sendirian di wilayah timur. Hal ini memicu sekutu barat didesak untuk membantu dengan melakukan pengeboman di kota-kota industri Jerman di timur dan memotong jalur suplai di garis depan Jerman. Sekutu mengutus kepala dari Kesatuan Komando Bomber RAF, Sir Arthur Harris, yang dikenal sebagai Bomber Harris, untuk memimpin operasi pengeboman yang juga dikenal dengan Operation Thunderclap. Sebagai catatan, Arthur Harris adalah seorang jenderal keras kepala yang berpikir bahwa pengeboman kota adalah hal yang penting dalam perang. Bahkan Arthur sempat menganggap Operation Overlord adalah hal yang terlalu berisiko dan berpikir pasukan pengebomnya mampu bertindak lebih baik dan efisien. Saat itu Berlin ditetapkan sebagai salah satu kota utama yang menjadi target pengeboman.
Namun kota lain seperti Chemnitz, Leipzig, dan Dresden juga dipertimbangkan karena merupakan pusat industri dan ekonomi Jerman. Sebelum operasi dijalankan, masih banyak perdebatan untuk membombardir kota Berlin. Harris dan beberapa petinggi Angkatan Udara Amerika juga menyarankan untuk menargetkan kota industri di sebelah timur, sehingga Dresden kemudian menjadi target utamanya. Dresden sendiri merupakan kota ketujuh terbesar Jerman yang dianggap paling aman. Rakyat Jerman yang terusir dari kotanya akibat perang kebanyakan memilih untuk mengungsi ke kota ini karena geografisnya yang indah serta warisan budayanya yang melimpah. Namun berdasarkan hasil analisa Sekutu, kota ini juga memiliki 110 pabrik dan 50.000 pekerja yang mendukung produksi peralatan perang Jerman seperti pabrik komponen pesawat, pabrik gas beracun, dan lain-lain, serta memiliki depot penyimpanan amunisi. Unit pengebom gabungan Amerika Serikat dan Inggris kemudian dikerahkan untuk mengebom kota pada malam hari, seperti saat Jerman melakukan serangan Blitz ke kota London. Total, sekitar 1.299 pesawat bomber dikerahkan untuk mengebom kota Dresden dan sekitarnya. Total kerusakan yang ditimbulkan pun sangatlah masif. Serangan pertama berhasil menghancurkan area sekitar 6,5 km persegi, di mana serangan susulan pun dilakukan 3 jam setelahnya, dan menimbulkan badai api yang melahap seluruh bangunan yang berada di tanah, bahkan para warga sipil. Tapi, kok semudah itu ya Min? Emangnya nggak ada pasukan Jerman atau pertahanannya sama sekali? Faktanya semua peralatan Jerman saat itu, termasuk anti-aircraft 20 mm Flak 38 yang terkenal, sudah dibawa ke front timur untuk melawan Soviet. Saat itu, hanya terdapat pos penjagaan yang memang mendeteksi adanya kumpulan bomber, namun Sekutu berhasil membingungkan mereka dengan pesawat pengalih. Sekutu memang berhasil menghancurkan pusat-pusat industri dan memotong jalur persediaan Jerman. Namun para petinggi yang mendengar keberhasilan ini mulai berpikir ada kesalahan dengan apa yang mereka lakukan. Para pemimpin Sekutu, termasuk Churchill, merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah hal yang tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hitler. Mereka bahkan mengumumkan keberhasilan ini dengan hati-hati, dengan hanya mengumumkan keberhasilan menghancurkan wilayah strategis. Namun apa yang disembunyikan pasti akan tercium baunya. Jerman yang juga terkejut akan aksi ini mengungkapkannya sebagai kejahatan perang yang kisahnya kemudian diolah sedemikian rupa oleh divisi propaganda pimpinan Joseph Goebbels yang mengatakan menimbulkan korban sipil sebesar 500.000 jiwa. Berita propaganda Goebbels sedikit banyak berhasil menggerakkan hati masyarakat dunia, di mana demonstrasi dan kecaman mulai muncul dari masyarakat terhadap aksi brutal ini. Pengeboman Dresden dan sekitarnya memang sangat membekas bukan hanya bagi masyarakat yang mengalami dan selamat dari aksi tersebut, namun menimbulkan dilema besar bagi Sekutu, khususnya Churchill, yang bisa dibilang kecolongan atas aksi ceroboh yang dilakukan oleh anak buahnya. Churchill yang pada awalnya sangat mengagungkan divisi bomber ini bahkan sempat memberikan kritik besar dan mengubah prioritas dari setiap misi pengeboman menjadi lebih strategis dengan tidak lagi melakukan serangan secara masif ke kota-kota industri lawan. Walau begitu, tidak bisa dipungkiri, operasi ini menjadi salah satu kisah yang mencoreng pencapaian Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Selain Dresden, kota lain seperti Cologne dan Hamburg juga mengalami kerusakan besar dan korban jiwa yang tak sedikit. Namun pasca perang, hal ini dianggap sebagai upaya terbaik untuk cepat menyelesaikan perang. Uniknya, segala serangan dan dampak yang ditimbulkan ternyata tidak membuat Jerman menyerah. Bahkan sang Führer tetap bertahan di Berlin untuk terus melawan, sampai dirinya memutuskan mengakhiri hidup di bunkernya pada 30 April 1945. Demikianlah sisi lain dari Perang Dunia Kedua, yang mungkin jarang diekspos oleh publik, karena mungkin sejarah ditulis oleh pemenang. Nah, kira-kira apakah ada peristiwa lainnya yang menarik untuk dibahas? Coba tulis di kolom komen. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.